Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada sore ini dengan TV Pratiwi pada kesempatan buka puasa sunnah. Pada hari ini menu buka puasanya sebagai pengganti nasi adalah ubi untuk menggantikan nasi, kemudian ada pecal, buah-buahan, dan proteinnya dari telur, kemudian minumannya dari asam amino dari kelapa muda. Ini menunya menu sederhana tapi udah komplit. Jadi kenapa ubi bisa menggantikan nasi? Kalau nasi putih sekarang kandungannya adalah karbohidrat, ini tinggi karbohidrat, tidak mengandung serat, tidak mengandung vitamin dan mineral, karena pada saat pengolahan berasnya udah mengalami perubahan karena dipolis, sehingga serat, kemudian kandungan yang terkandung dalam beras udah hilang, tinggal karbohidrat. Makanya nasi putih itu indeks glisemiknya tinggi. Kalau ada pertanyaan berbahayakah makan nasi putih, tentunya tidak, karena karbohidrat juga dibutuhkan oleh tubuh. Tapi karena cuman isinya karbohidrat, tentunya tidak boleh terlalu banyak nasi putihnya. Kemudian apakah nasi bisa membuat gemuk? Ya, karena kelebihan karbo yang indeks glisemiknya tinggi akan disimpan di badan kita dalam bentuk glikogen dan dilanjutkan dalam bentuk lemak. Kemudian kandungan lainnya tentunya udah hilang saat pengolahan. Sedangkan pengganti nasi, jadi kita jelaskan, mungkin ini menjadi masukan apabila kita tidak makan nasi ataupun mengganti nasi untuk variasi karbohidrat, bisa dengan memakan jagung. Jagung ini dalam 100 gramnya terkandung 86 kalori. Kandungan jagung ini lengkap, ada vitamin C, B3, B5, B9 dan folat. Kemudian ada mengandung serat, magnesium, fosfor dan vitamin C. Kemudian yang kedua ada kentang. Kentang ini juga adalah karbo yang serat dan lengkap dibandingkan dengan nasi tadi. Ada B6, vitamin C, omega 3, omega 6, ada protein dan Fe. Jika dalam penyajiannya yang penting, kalau jangan digoreng, karena kalau digoreng ada penambahan lemaknya lagi, penambahan kalori. Baiknya direbus, dikukus ataupun dipanggang. Kemudian yang berikutnya singkong. Singkong ini mengandung zat kimia glikosida sianisin. Kemudian sianida ini dalam tubuh harus kita bersihkan dulu singkongnya supaya tidak berbahaya. Kemudian yang berikutnya ubi. Ubi ini kandungan karbonya dan seratnya tinggi tapi gulanya rendah. Hanya mengandung beta karotin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalsium, cukup baik untuk diet karena tinggi serat. Kemudian berikutnya bisa kita makan kembang kol sebagai pengganti nasi. Kemudian caranya, kembang kol ini dipotong kecil-kecil, di blender tanpa air, sehingga bisa dimakan sebagai pengganti nasi. Ya, kembang kol ini kaya akan antioksidan. Kemudian oatmeal ini mengandung beta glukon, sangat baik untuk pencernaan. Kemudian bisa untuk menurunkan kadar gula, juga untuk menurunkan kadar kolesterol. Jadi pengganti nasi ini cukup baik karena kandungan karbonya juga ada kandungan vitamin, mineral, dan ada zat-zat lain yang perlu untuk nutrisi. Kemudian yang ketujuh brokoli. Brokoli juga bisa untuk pengganti nasi. Caranya dicincang-cincang kecil. Ini baik untuk diet.
karena kadar karbohidratnya cukup rendah dibandingkan dengan makanan yang lain. Kemudian quinoa ini fitonutriennya tinggi, karbohidratnya memang tinggi, tapi kaya akan protein dan serat. Dan yang bagusnya dia bebas gluten, mengandung asam amino 9 dan ada 3 senyawa anti kanker dari quinoa. Kemudian yang ini sering kita dengar, ini makanan orang Jepang, shirataki. Shirataki ini mengandung glukomonan, ini baik dalam bentuk mie ataupun dalam bentuk nasi. Karena mengandung serat nih dari akar tanaman konyuku, yang kalorinya rendah. Kemudian berikutnya pisang. Pisang ini kaya akan karbo, vitamin K, vitamin C, kemudian ada vitamin B. Kandungan kalsium dari pisang ini dia bisa untuk mencegah hipertensi dan penyakit jantung, karena kalsium ini bisa mengimbangi kadar natrium dalam pembuluh darah. Ini cukup baik mengkonsumsi pisang sebagai pengganti nasi. Kemudian yang berikutnya kacang merah. Kacang merah juga ada karbonya, serat, ada protein, mineral, dan ada antioksidan. Bisa menurunkan kadar gula darah, juga untuk mencegah risiko kanker usus besar. Kemudian berikutnya alpukat. Alpukat sama-sama kita ketahui bahwa dia mengandung lemak baik juga mengandung serat dan mengandung karbo yang mudah dicerna. Jadi dari sekian banyak makanan pengganti nasi ini, tentunya bisa kita pilih menjadi variasi makanan-makanan yang mengandung serat rendah, kemudian banyak nutrivitaminnya, banyak proteinnya, banyak zat gizi yang lain termasuk mineral dan vitamin yang lengkap. Ini menjadi alternatif bagi kita. Tentunya kita cari yang ada di sekitar kita, seperti ada ubi, ada yang lainnya yang memang tersedia, sehingga badan kita akan tercukupi nutrisinya daripada kita makan nasi putih kandungannya cuma karbohidrat. Saya rasa penjelasan hari ini cukup jelas, mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita bisa mencari alternatif pengganti nasi putih yang intinya bahwa kita tetap sehat, bahwa variasi-variasi makanan ini untuk mempertahankan kadar karbohidrat, protein, lemak dalam komposisi yang lengkap. Kasar demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di TV4 TV pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.